Jadi hutang itu ada dua jenis juga. Yang pertama hutang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup. Misalnya kelaparan, anak istri nggak ada makanan, dia berhutang untuk mengasih makan. Itu berbeda dengan hutang yang untuk sekedar prestise. Sudah punya Avanza, dia jual, uangnya kurang, mau beli Pajero. Hutang. Nah itu beda dengan yang pertama. Kemudian kedua-duanya, hutang jenis pertama dan kedua, asal terpenuhi syarat-syarat berhutangnya, itu sebetulnya nggak berdosa. Walaupun tadi hutang mau beli Pajero tadi ya. Asalkan syarat berhutang itu kan dia punya ini anggapan ghalabatul dzan bahwasanya dia akan sanggup membayar. Entah itu dia punya rancangan usaha atau apa, yang jelas dia akan sanggup membayar. Kalau yang hutang jenis pertama tadi nggak harus ada ghalabatul dzan bisa bayar atau tidak. Jadi kalau lapar hutanglah walaupun nggak tahu mau bayar dari mana. Allah jamin itu, insya Allah Allah akan lunasi hutang-hutang kalau memang karena lapar, karena nggak punya baju dan sebagainya. Nah, kalau kemudian lupa bagaimana? Nggak membayar. Yang jelas harus ketika berhutang itu diniatkan bayar. Nggak boleh ada niat untuk pergi, ya, menghilangkan diri dari tanggung jawab. Tidak boleh begitu. Itu dosa itu. Dan ketika punya uang segeralah membayar. Karena berdosa menangguhkan hutang itu. Sudah jatuh tempo, ada duitnya, dia pakai yang lain, nggak minta izin kepada yang memberikan piutang. Nah, ini bahaya itu. Kalau pakai bisnis kayak gitu bisa sumber kebangkrutan. Karena memakai harta orang lain. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau lupa, sebetulnya hak-hak manusia itu tetap akan diperhitungkan di akhirat kelak. Jadi jangan berharap kemudian, oh ini karena lupa kemudian dimaafkan. Tidak begitu. Di akhirat tetap ada perhitungannya. Sampai kata Rasulullah, ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau aku berjihad, ya, maju, tidak mundur, ya, bersabar, apakah aku akan masuk surga? Kata Rasulullah, ya. Setelah beberapa saat, kemudian Rasulullah memanggil orang itu, kecuali hutang. Kecuali hutang. Tapi jangan terlalu pusing benar, jangan terlalu juga. Karena apa? Tadi dalam Islam itu sebetulnya kalau hukum Islam yang dipakai, kalaupun lupa, ya, maka bagusnya memang ditulis ya hutang itu, ditulis. Tulis sampaikan ke ahli waris. Ini loh, Bapak punya hutang segini-gini belum Bapak bayari. Sehingga kalau kita mati, ahli waris itu punya kewajiban, sebetulnya kewajiban membayar itu dari harta warisan saja. Kalau ternyata warisannya nggak cukup, ya ahli waris nggak wajib bayar. Terus siapa yang bayar? Yang bayar negara. Jadi negara membayarkan. Makanya di dalam pos zakat itu ada pos ghorimin, pos orang-orang yang berhutang itu bisa dibayarkan hutangnya tadi. Ya, tentunya dengan catatan kalau hartanya tidak cukup. Jadi begitu insya Allah.